untuk tim RRQ ketika menggunakan polpanya. Kenapa? Karena saya dari kemarin ngelawan Yuzong. Yuzong ternyata menjadi pilihan untuk first pick-nya. Tidak mengamankan untuk popol kupanya karena mungkin kalau misalkan dilihat dari RRQ kayaknya masih banyak pilihan hero juga untuk initiate hero-nya. Dari inisiator seorang LJ masih banyak pilihan juga untuk tanker-tankernya. Dan kalau misalkan ngomongin soal Luyi kalau udah dipakai sama Finn atau mungkin dengar-dengar juga katanya Lemon pernah juga mainin di side. Oke, berarti kalau misalnya Bung Kornet di Sin dan juga Polpa diamankan kali ini oleh tim Geekfam. Ntar lu Bung Kornet, kalau Luyi ditaruh di samping itu sedikit riskan untuk bertahan, sustainnya agak sedikit minus lah bisa kita bilang ya. Bener, tapi balik lagi yang makainya kan ya tergantung pilot ya. Apalagi kalau misalkan udah paham banget Lemon sebagai yang kita tahu juga mage terbaik di Indonesia juga yang bisa dibilang dia adalah seorang legend ya. Dari awal season 1 sampai sekarang masih bermain dan improve, selalu improve tiap seasonnya. Yes, bersama dengan LG lagi. Yeah. LG dari season 1 juga, sama-sama dua-duanya pernah mengangkat piala secara 2 kali. Secara 2 kali, tapi bedanya ya sempat di tim yang berbeda dari LJ-nya. Tapi kali ini lihat Selena dari tim RRQ, mereka nggak mau ngelepas Selena. Kenapa? Mereka nggak mau semua vision dikuasain dengan Popolen Kupa. Dengan trapnya di arah top lane, dia bisa ngebuka semua vision di top lane. Dan Selena bisa ditaruh di arah bottom lane. Jadi RRQ Hoshi buta bisa dibilang. Benar, ada 6 vision tambahan yang bisa ditaruh dari setiap trapnya. Dari trapnya Selena dan juga dari trapnya seorang Popol Kupa. Apalagi kita tahu, buat teman-teman juga yang sering main pasti sadar sih. Kalau misalkan ngomongin soal trapnya Polpa atau Popol Kupa, itu ngeselinnya tingkat tinggi banget bro. Karena bener-bener visionnya seluas itu. Bisa kelihatan satu map, kayak misalkan taruh di sampingnya Lord Pit ya, itu bisa kelihatan musuh-musuhnya kalau lagi nge-lord. Itu bener-bener kelihatan banget, bener-bener luas banget. Oke, kali ini bisa dibilang dari pemain tim Geekfam agak sedikit kebingungan. Dia mau mengamankan apa? Harusnya dia mengamankan offlanernya, tapi offlanernya udah dipakai dua-duanya. Dan kali ini dia masih menebak-nebak LJ akan menggunakan tank apa. Sedangkan kalau untuk core, terlalu banyak opsi untuk core supaya di-ban. Jadi mau nggak mau pilihan yang terkuat adalah Roger. Kenapa? Roger bisa dibilang di early game dia punya damage. Dia punya durability. Dari segi dia adalah peranakan antara fighter dan juga marksman. Oke, kalau begitu dan kalau misalkan dilihat Tamus masih terbuka juga pastinya untuk kedua tim kalau misalkan mereka ingin mengamankan Tamus di side-nya. Sebagai salah satu hero yang cukup kuat juga untuk di side. Tapi kita lihat dari RRQ sih kayaknya aku lebih seneng ya kalau Sin atau Nando dia itu make assassin. Dan aku berharap kalau dia pakai Lancelot atau Hayabusa. Hayabusa sih aku pengennya. Hayabusa ya, aku Lancelot. Aku Hayabusa sih. Hayabusa ya si Sin tuh kayak ya semua orang kayak udah tahu lah kemampuannya. Dan Tamus ternyata benar sesuai dengan dugaanku. Akhirnya di-ban karena bisa dibilang ini side yang kuat juga dari Tamus bisa nahan laning phase dengan kuat. Dan bahkan juga dia bisa mengharas musuhnya di early game-nya. Gatot Kaca offlaner pilihan untuk tim Geekfam. Ini kuat banget untuk di sisi samping mungkin dari tim RRQ Hoshi Akai. Oh, Akai dan Ling. Oke, Bung Kornet. Akai dan Ling akan menjadi pilihan tapi kita bakal tebak last pick dari tim Geekfam. Bung Kornet apa? Last picknya? Last pick aku support. Parsa. Valir ternyata. Aku kira bakal pakai Parsa. Karena bisa dilihat juga dari kedua tim komposisinya kalau dari Geekfam dia mengandalkan pok damage ya yang akan diberikan oleh Popol Kupa dan juga Valir. Jadi tim fight-nya blue buff dari seorang Link bakal coba dihajar. Cuma concernnya satu. Apakah mereka mampu merebutnya? Di sisi lain dari tim RRQ punya Yuzong di early game walaupun dia tidak sakit-sakit banget tapi dia punya crowd control benernya. Yes, dan lihat Sin sudah mulai jongkok walai kayaknya. Nama damage. Ini adalah tanda-tanda kalau emang Sin itu kalau serius pasti jongkok. Yes. Dimanapun dia berada, yang penting jongkok kalau mau serius. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Lihat, geser kameranya luar biasa kali ini. Dan tentunya buat kalian semua Welcome di rumah, kita to bakal mulai Mobile di match Legends. pertama FPL season yang ke-6. Yes, penerbangan dipandu oleh Kornet dan juga Ranger Emas. Dan kita berdua adalah Kornet Kornet Emas. Alright. LJ dan juga R7 yang akan langsung menuju ke arah mid lane. Sedangkan sepertinya dari
tim Geek Farm juga tidak mau terlalu mengharas di awal-awal dan mereka memilih untuk menjaga jaraknya saja. Sama-sama ingin mengamankan buffnya terlebih dahulu. Dari sisi RRQ mereka linknya dapetin buff merahnya terlebih dahulu dan juga dari tim Geek Farm mereka ngamanin untuk blue buff ya. Alright, bukan hanya itu aja, dia udah dapat di level 2 harusnya untuk seorang Sin lagi. Dan ini Pink Poison bakal bisa digunakan, sedangkan itu Sin udah punya blue buff di level 2, dia bisa ngarah sekarang Little Wanderer dan ada Ipin di sana. Ipin offside sedikit bakal dihajar habis-habisan dan lihat Unbreakable. dipaksa Unbreakable ke arah seorang Sin sepertinya dan terkena seorang Sin kali ini. Dan sendiri di sisi tapi lihat dia gede banget dari seorang Finn ya. Mencoba tolong flicker ke belakang dan first blood dari seorang Sin masuk dia sendirian tapi tampaknya tidak ada escape ability, masih mencoba untuk bertahan. Dipok lagi, dia aja lagi masih dari Gen. Flicker dia, Jokernya malah mengarah ke Akainya dan Sinnya masih bisa survive. Oke, kali ini bisa dibilang Doyak lebih memilih untuk mendapatkan 1 damage atau 1 poin dibandingkan dia nggak dapetin poin sama sekali. Dia ngelepasin seorang Link di arah bottom lane. Baris oke, 1 poin Finn. diamankan. Tapi setidaknya ada. Oh my god, lihat darahnya Finn. Itu benar-benar 0 kayaknya. Kayaknya 1 hit lagi dia kelar nih. Iso. Kalau misalkan Mountain Shock ya belum bisa dihindari ya, harusnya kelar sih. Tapi kayaknya masih ada kendala teknis yang terjadi, kita akan pause sebentar teman-teman. Mohon bersabar dan ini waktunya kalian juga. Kalau kata Ranger Mas, jangan 3 detik dong. Oke, 3 hari aja juga gak apa-apa nih. jangan 3 hari kapan iya, nontonnya iya, mereka. benar. Ya kan, lihat. Kalian harus lihat nih dari komposisinya. Mereka benar-benar serius banget. Mereka sadar kalau misalnya Geek Fam sudah improvisasi dari segi gameplaynya. Yes, Ya kan? ya. Dan tadi belum selesai ngomong, aku 3 detik buat nge-share. Jangan cuma 3 detik, tapi sekarang juga kalian punya waktu untuk nge-share dan juga like. Perbanyak untuk yang nonton. Kasih tahu kalau hari ini hari pertama sudah mulai. Sudah mulai. Iya, sudah mulai-mulai. Jadi Antara kalian Geek Farm harus juga RRQ. harus share. Bener. Mulai-mulai, share. Mulai. Sama share. Nah, Oke. Bung Goret boleh aku sedikit Boleh dong. ngobrol ya. Cakep. Tadi sebenarnya kalau misalnya seorang Valirnya itu nggak kena Abyssal Row, mungkin beda cerita kayaknya. Mungkin beda cerita karena dari damage yang diberikan itu besar banget kalau dibanding seorang Finn. Tapi kalau Finn udah punya 1-2 Politer dan juga di sini bakal coba digigit Joker ke arah bottom lane. Lemon Masih harus ada. mundur. Masih ada burst fireball memundurkan seorang Lemon. Yes, dan tampaknya tadi Finn masih bisa survive ya. Dia nggak ter-shutdown. Dan justru malah dia dapetin assist tadi yang didapatkan first blood-nya oleh seorang Sin. Walaupun dibalaskan 1-1, tapi pergerakan cukup baik. Oh, LJ sudah mulai masuk. Dan ternyata langsung diamankan poin kill-nya. Didapatkan langsung oleh tim RRQ. Bisa dibilang kayaknya di sini dari tim Geek Farm mereka agak sedikit terlambat untuk membuka visionnya ya. Dan kita lihat replaynya sedikit. Nah, di sini harusnya kalau ayam jago nggak kena Abyssal Row, nggak akan ada first blood dan malah tim RRQ yang harusnya berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi di sisi lain bisa dibilang juga di sini Jokernya terlambat untuk membuka vision. Dia baru level 3. Karena yang dia butuhkan saat ini adalah trap di mana keberadaan dari para pemain tim RRQ udah diketahui. Oke, trap sudah dipasang. Bisa Lero belum dikeluarkan, R7. Oh, terkena di sana. Mau masuk kah? Mau soliter kah? Belum ternyata. Lebih milih untuk menunggu saja. Fokus untuk membersihkan lane aja. Belum ada team fight yang cukup mengkhawatirkan dari kedua tim. Masih sama-sama bermain aman. Dapetin buff yang terlebih dahulu. Laning phase, membersihkan minion. Belum ada gigi-gigi yang dilakukan oleh mid laner dari masing-masing tim. Yes, lihat dari keberadaan komposisi map ya. 50% dipegang Geek Farm di arah bottom, 50% dipegang RRQ Yoshi di arah top lane. Tandanya berarti di sini trap dari seorang Selena Finn itu lebih banyak di atas dibandingkan di arah bottom. Yes. Harusnya kayak gitu karena dia lebih percaya diri untuk merotasi ke arah atas. Sedangkan itu para pemain dari tim Geek Fam kali ini berbahaya banget. Udah melakukan rotasi ke arah bottom lane dan Lemon sepertinya udah tahu dia mundur kali ini Bung Hornet. Yap, Ranger Aduh, Mas ya. gua Kita hajar akan melihat juga juga di arah tengah. Masih mencoba untuk mendapatkan level ya. Sudah level 7. Tapi ya, ada Lemon di bawah. Mulai sedikit diharas pelan-pelan dan diarahkan. Ipin Avatar Guardian dapat subplate dan diamankan oleh senggolan naganya dari seorang R7. Ya, bakal coba ditukar dengan adanya turtle di arah bottom lane. Tapi apakah mampu? Dan kita lihat sini para pemain dari tim Geek Fam berhasil mendapatkan turtle-nya. Setidaknya tidak rugi-rugi bandar. Tapi bisa... Benar, walai. Iya, tapi setidaknya dapat satu buah turtle. Purify. Oh my god, Purify digunakan. Dia tahu bakal coba diloncatin sama LJ. Dan timing yang tepat digunakan oleh seorang Doyok. Tapi ingat, Doyok gak ada 90 detik ke depan. Gak ada lagi Purify yang untuk digunakan di saat fight. Walai, kita lihat di arah bawah juga dari Lemonnya. Masih berhadapan seorang Ramzu masih mencoba sama-sama ingin ngezoning tapi
Ini bener-bener gokil sih ya. RRQ bisa ditahan sama Gigfam di menit-menit awal bener-bener kayak saling menguntungkan gitu loh. Dari atasnya juga dapat ganking ke arah Gatot Kaca, tapi mereka dapat turtle juga. Yes. Dan bener-bener tempo permainan tuh masih kayak gak terlalu agresif, sama-sama bermain aman, sabar ya kan. Nah untuk kali ini harusnya bisa dibilang ada pertukaran laning. Dan sudah benar sekali pertukaran laningnya didapatkan oleh Lemon dan juga R7. Lemon kali ini bakal lebih ke arah top lane. Kenapa? Karena udah ada satu turret diamankan oleh tim Araki. Yes, dan visionnya selalu dibuka sama Mountain Shock-nya dari seorang Doyok. Kita lihat juga di arah bawah, LG setengah darah harus berhati-hati berfireball langsung dikeluarkan Tempest of Blade di arah mid-nya dari seorang Sin. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, ada Lemon. Falling Star Moon-nya mengenai seorang Joker. Tapi Avatar Guardian flicker dari seorang Lemon. Yang Alia, tapi ternyata ada seorang Ramzu flicker lagi. Last Insanity, Lemon second eye. Masih bisa survive, bertahan Lemon. What happened? Ramzu berhenti bergerak dan satu buah bisa mengenai seorang Ayam Jadu dan di arah belakang. Pompanya R7. dibakar. Ada cicak-cicak di dinding tadi. Lemonnya. Udah berubah menjadi cicak yang ganas. Dan Ramzunya double dijepit. kill. Oh my god. Ini yang tadinya diunggulkan oleh tim Gigfam malah membuat Gigfam Wow, terperangkap. wow. Ini benar-benar team fight yang cantik banget. Dari tim RRQ benar-benar sabar banget ketika Sine sudah mulai maju. Dia mundur dan backupnya pelan-pelan datang. Mencoba untuk melindungi dari Lemonnya. Dan Lemonnya juga masih bisa survive. Bahkan Lemonnya dapat 1 point kill tadi. Dia maju lagi. Yes. Dan langsung ngehajar dengan sarung-sarung cantiknya Esmeralda. Selendang. Oh iya maaf. Gak pakai sarung Tadi dia. lu bilang season lalu sarung. Selendang dari dulu. Ya udah sarung nggak kalau season ini deh. Oh, oke ganti sarung ya, tapi kita lihat sini Turtle Kembai mandiri kali ini mencoba untuk didapatkan oleh tim RRQ untuk pertama kalinya karena yang pertama didapatkan oleh tim Gigfam. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bung Cornet kali ini berbedaan poin killnya jauh banget. Kayaknya dari tim Gigfam mereka nggak boleh paksa team fight lagi. Dan tadi kenapa Ramzu berhenti ya? Tadi ya Ramzu agak sedikit berhenti loh. Emang ya? Iya, habis dia ngeluarin Last Sanity, dia nggak ngebakar Lemon lagi. Dia diem aja di situ. Kalau misalnya dia ngebakar Lemon mungkin beda cerita dan Ayam Jago gak punya apa-apa kali ini. Serintor Avatar dia mencoba untuk mengganggu tapi ada cita-cita di dinding yang dia merayap. Dan Doyok terkena Hurricane Death. Bakal coba dipaksa dan R7 berhasil mendapatkan Doyok dari top lane. Ipin masih bisa bertahan dari top lane. Bakal coba digigit ada Polpa pemain Kupa dan gak bisa bertahan. Terlalu setrok. Lihat cicaknya benar-benar perkasa Bung Cornet di arah top lane. Yes, Ipinnya masih mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa ternyata. R7 damage-nya terlalu besar. Dan mendapatkan 1, 2, 3 bahkan 4 hero dari Gigfam yang tiba-tiba langsung hilang. Ini momen yang benar-benar krusial sih. Ini Gigfam kalau misalkan melakukan kesalahan demi kesalahan seperti tadi. Tampaknya RRQ Hoshi yang benar-benar akan memegang game ini. Yes, Araki Hoshi dapetin juga blue buff dari tim Gigfam kali ini. Oh my god. Lihat. Dive in dari cicaknya, dia nggak peduli loh apapun yang terjadi. Masuk aja bosku, dia punya Bloodlust. Dan pasifnya itu nyedot darahnya kayak gitu, langsung kubun-ubun. Yap. Aduh, sumpah nih orang. Yap. Dan kita lihat juga dari kedua tim masih mencoba untuk dapetin buffnya. Dari seorang Link juga belum terpick up sama sekali. Finn mencoba untuk membuka dengan trapnya. Langsung dikeluarkan bisa arrow-nya. Belum ada backup juga. Hati-hati Finn tiba-tiba dibakar oleh Ramzu. Flicker mencoba untuk kabur. Tapi ternyata tidak dikejar oleh teman-teman dari Gigfam ID. Sebenarnya bukan beberapa hari, malah kemarin ya kita sempat ngobrol buat apa, apakah Valir masih mampu. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tapi kali ini lihat Lemon mencoba mengangsa dengan volley namun ke arah belakang Ayam Jago nggak bakal jadi ayam geprek di sana. Dia masih santai aja. Dan kita berdebat ya Bung Cornet kemarin. Apakah Valir masih compete di dalam scene kompetitif? Kalau aku sih enggak ya. Maksudnya dalam artian Bukan menjadi apa? bukan menjadi top priority ya. Oke. Masih menjadi pilihan, cuma tergantung gameplay juga. Dan ini pembahasan yang dilakukan juga sama coach kita juga kebetulan. Benar banget. Dan bisa dibilang top priority karena Selena. Masalahnya bukan kamu yang main. Kalau kamu yang main itu culun valirnya Pak. Bener Itu banget. makanya debat saya sama kamu. Bener banget ya. Nah, Tapi kalau ini beda lah jago ya? pro player mah di tangan pro player semua hero juga jago.
Jago beda. Bener banget. Doyok aja ya pernah jadi top Supreme 7 Valir Indonesia. Gitu ya. Yes, bener banget. Tapi kali ini Finn bakal coba digigit oleh Sin Volta. mulai masuk. Sin masuk, Tempest Blade. of Blade untuk mundur defensif saja. Terkena satu habis raw dari seorang Joker. Kali ini masih bertahan. Lihat digigit. Digigit Polystar karena seorang Joker. Tapi Jokernya masih flicker karena belakang. Dan LJ-nya belum bisa menangkap dari pemain Geek Farm ID. Belum ada yang langsung dive. Dan tampaknya mereka lebih milih untuk ngecuri buff-nya terlebih dahulu. Dan menunggu harusnya untuk Bapak Lord yang terhormat muncul di Lane of Dawn. Yes, benar banget. Kita lihat di sini Ipin juga masih bertahan. Gak bisa rotasi. Bisa dibilang para pemain dari tim Geek Farm dibekuk dari laning pace-nya. Nggak bisa kemana-mana. Sekarang Ipin mau ditaruh di samping, dia nggak bisa bertahan. Dia bisa clear minion tapi dia nggak bisa sustain ketika di geng. Sedangkan itu, Ramzu dibutuhkan di saat team fight dengan adanya Last Insanity, Bung Cornet. Yes, benar banget. Mengamankan buff terlebih dahulu dari seorang Sin. Mencoba untuk menunggu 31 detik lagi. Untuk Lord akan muncul dari laningnya semua udah di-push dengan 30.000 gold didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Yap. 30.000 network diamankan oleh RRQ Hoshi. Yap. Kenapa sih kamu? Entek banget gua. Oke, kali ini kita lihat. Di Geek Fam, mereka udah bisa membawa game ini ke 10 menit. Ingat, Doyok itu sebuah marksman dan satu episode row kena karena ayam jago. Nggak bakal di-follow Kenapa up. marksman-nya, Mas? Selesaikan dulu dong. Ya karena kalau misalnya Yap. dia dibawa ke arah late game banget ya. Yap. Ini bakal sakit banget. Kalau dia bisa ngindarin semua crowd control yang dimiliki dari RRQ ya. Oke. Iya, itu benar-benar damage-nya bakal bisa ngeburst seorang Link. Oh, tapi lagi-lagi ya, kayaknya Sin tuh gunanya ya, dia tuh bener-bener kayak Finch Poise. Dia masuk ke musuh, dia tanpa sampai balik lagi. Kayak gunanya tuh buat ngebaiting-baiting terus kayak nge-trigger dari teman-teman Geek Farm untuk mengeluarkan source ultimate-nya. Ya. Do you agree with me? Yes, tapi bukan hanya itu aja. Kalau misalnya berhasil juga, itu bakal benar-benar dipakai trigger langsung ada Hurricane sekarang seorang Ipin. Biar gak bisa Avatar of Guardian dan Ramzu. Sekarang Cica di dead diajar sekarang. lagi, Cica di immortality-nya dinding. pecah. Dan tampaknya dia tidak bisa untuk survive. Langsung di-commit sama seorang Sin-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Lord sudah berlenggang bebas di arah top lane. Ini tandanya kalau mereka berani Lord di bawah menit 12, mereka yakin mereka bisa nembus inhibitor dari tim Geek Farm dengan Lord ini. Karena kalau mereka nggak yakin, mereka nggak bakal ngambil Lord itu di bawah menit 12, Bung Cornet. Bener, tapi nggak ada blue buff kayaknya dari seorang Sin. Kita lihat, oh ya, blue buff-nya diamanin oleh seorang Lemon dan juga Finn. Finn juga, ya Finn sama Dan Lemon Lemon. kali ini langsung masuk ke arah belakang. Kena masuk ke arah belakang dan Tempest of Blade karena seorang Joker. Tapi tampaknya LC diamankan begitu saja dan fokus dari R7-nya untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. LJ, Sin, sekarang tapi masih bisa. Survive balik lagi ke arah belakang. Dan kayaknya R7-nya yang bakal menjadi damage dealer terbesar untuk sekarang Ranger Mas. Lihat ada cica-cica di dinding diam-diam Winter menuju ke arah Trajan! tengah. Winter Trajan, Polystarmu ke arah belakang. Dan cicaknya dimukul mundur dibakar. Tapi kali ini langsung ada Polystarmu lagi dan lagi. Objektif Gaming di menit yang ke-12 ini biternya hilang Hurricane Dance. semua. Bung Cornet, tapi Lemon terbakar. Terperas jeruk Lemon di arah top lane. Yes, bener banget. Dan dari scene-nya mulai balik lagi sudah dapat blue buff ya. Tempest of Blade ke arah seorang Dayang dan langsung hilang itu saja. Langsung masuk. Ini dia wave-nya sudah mulai masuk tapi tampaknya masih bisa ada Last Insanity. Dan Duar meledak karena seorang Akai. Masih bisa di-def. Masih R7 mencoba untuk cabut ke arah belakang dan masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Geek Fam ID menunjukkan keperkasaan yang mereka masih bisa bertahan kali ini dari serangan Wave Lord yang pertama. Dan Ayam Jago kali ini bakal Soliter. coba Soliter dan oh my god. Double Walai. kill, lihat Solian juga. Oh di sini wipe out didapatkan oleh tim RRQ. RRQ still strong walai. Dan tampaknya ini dia game yang pertama. RRQ luar biasa langsung mengamankan di menit 12.